Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah Epistel Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan yang menjadi nas khotbah Epistel Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 dengan tema bersukacita karena percaya. Saudara yang terkasih, ada satu kisah tentang seorang tokoh gereja, yaitu uskup dari Smyrna yang bernama Polikarpus. Polikarpus dalam kesehariannya dikenal sebagai orang yang begitu sering berdoa. Ia tekun dalam doa di sepanjang perjalanan hidupnya. Karena itu, tidaklah mengherankan jikalau tulang lututnya bergerigi karena terlalu banyak berlutut dan kusuk dalam berdoa. Hingga usianya memasuki 80-an tahun. Walau tubuhnya semakin menua, namun imannya semakin kuat dan teguh. Hal itu terbukti ketika ia ditangkap oleh pemerintah kota atas perintah kaisar dan didesak agar menyangkal imannya kepada Yesus. Polikarpus tidak pernah bergeser dari imannya. Bahkan ketika pemerintah kota memutuskan hukuman mati baginya, ia justru meminta agar dirinya dieksekusi di sebuah stadion yang penuh dengan penonton yang benci kepadanya. Di hadapan ribuan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu, ia mengucapkan kata-kata ini. 86 tahun saya diberi hidup oleh Tuhan Allah, dan 86 tahun saya berusaha untuk mengenal Dia. Dan saya percaya bahwa selama 86 tahun ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Karena itu, saya berusaha untuk melayani Dia dengan baik, karena Dia telah menyelamatkan saya. Jadi, bagaimana mungkin saya dapat menghujat Kristus Rajaku, yang telah menyelamatkanku? Darahnya telah tertumpah di Golgota bagiku. Dan jika darahku tertumpah saat ini oleh karena Dia, maka saya merasa sangat berbahagia. Itulah perkataan terakhir yang diucapkan oleh Polikarpus sebelum dia dieksekusi mati oleh pemerintah pada saat itu. Coba saudara bayangkan, kematian sudah ada
di depan mata Polikarpus. Namun dia tidak pernah bergeming dan tidak ada sedikit pun perasaan takut di dalam jiwanya. Justru ia merasa berbahagia, merasa bersukacita, sekalipun dia terancam. Karena dia yakin Kristus akan menyambutnya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada saat ini, yaitu Mazmur pasal 5, adalah Mazmur Daud yang berisi doa di pagi hari, yang ditujukan dalam ibadah jemaat. Ada dua permohonan utama yang ditujukan pemazmur dalam mazmurnya ini, yaitu pertolongan dan tuntunan Tuhan Allah. Raja Daud dalam mazmurnya itu menunjukkan bahwa pertolongan dan tuntunan Tuhan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti kefasikan, kejahatan, kebohongan, penipuan, serta dari semua yang mengancam kehidupannya. Tentu pertolongan dan tuntunan Tuhan tidak hanya diperlukan umatnya pada masa itu saja, namun hingga saat ini pun kita juga memerlukan pertolongan, yaitu pertolongan dari Tuhan, agar kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi semua pergumulan dalam hidup ini. Pemazmur, yaitu Daud, merasa bahwa setiap hal yang jahat itu tidak hanya mengancam diri, tapi juga dapat menjadi godaan baginya. Itu sebabnya dua hal yang perlu dinaikkan pemazmur di sini adalah pertolongan dan tuntunan Tuhan. Dalam keluh kesah dan pergumulannya, Daud datang ke hadirat Tuhan di baitnya yang kudus itu, sujud menyembahnya dengan rasa takut akan Tuhan. Dalam doanya, pemazmur meminta Tuhan agar menuntunnya dalam keadilannya, hingga dia dapat berjalan di jalan yang rata. Sekalipun musuhnya penuh dengan rancangan kejahatan dan tipu muslihat, namun Daud tidak takut. Daud senantiasa menyerahkan segala perkaranya hanya kepada Tuhan. Hal inilah yang juga disaksikan oleh pemazmur dalam ayat 12, di mana dia berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu." Artinya di sini ada keyakinan bahwa orang benar yang selalu berlindung pada Tuhan akan beroleh sukacita. Mengapa dikatakan bersukacita dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya? Jawabannya adalah karena perlindungan Tuhan yang dijanjikannya itu bukan untuk sementara, namun untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya pemazmur tidak takut dalam kondisi apapun juga di tengah dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 13, "Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau membagari dia dengan anugerahmu seperti perisai." Saudara yang terkasih, demikian halnya kita, dikala kita berjumpa dengan orang yang benci kepada kita, yang selalu merancangkan hal yang jahat bagi kita, tetaplah andalkan Tuhan. Walau musuh berupaya sekuat tenaga untuk menjatuhkan kita, tetapi tetaplah bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Datanglah ke hadiratnya, berdoa kepadanya, mohon kekuatan darinya. Yakinlah bahwa di balik semua pergumulan yang engkau alami ini, sesungguhnya Tuhan merancangkan hal yang terbaik bagimu, yang kelak akan membawa sukacita yang sebenarnya. Keyakinan ini didasarkan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran yang sempurna. Karena itulah, maka Tuhan pasti akan senang dengan orang-orang benar, dan sebagai dampaknya, Tuhan pasti memberkati orang benar tersebut, bahkan menjadi perisai yang akan memagari orang benar lewat anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tempat perlindungan sangat menentukan sukacita kita. Jika kita berlindung pada orang yang salah,
maka kita akan mendapatkan masalah baru, bukannya sukacita. Jadi sesungguhnya, tempat perlindungan yang membawa sukacita hanyalah pada Tuhan. Ada banyak alasan bagi orang-orang untuk tidak bersukacita. Misalnya, ketika muncul masalah berat, sakit penyakit, kemiskinan, sulit mencari pekerjaan, situasi ekonomi yang tidak stabil, biaya pendidikan yang semakin tinggi, atau juga perilaku anak, suami istri yang tidak kita harapkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Banyak orang yang menjadi tawar hati, yang khawatir karena ia dikendalikan oleh rasa takut yang begitu berlebihan. Namun mungkinkah kita sebagai orang percaya mampu tetap bersukacita di tengah dunia yang penuh dengan beragam pergumulan ini? Jemaat yang terkasih, bersukacita senantiasa bagi orang percaya dalam segala keadaan adalah sangat mungkin. Memang kita tidak akan mampu bersukacita dengan kekuatan sendiri. Untuk dapat bersukacita di tengah hidup ini, dalam melewati segala pergumulan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 10-11, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Jemaat yang terkasih, tinggal di dalam Yesus dan mengasihinya akan memberikan kita sukacita yang sempurna. Jadi, rahasia untuk beroleh sukacita dalam segala keadaan adalah tinggal di dalam Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Kristus, sumber sukacita yang abadi itu. Lihatlah bagaimana Daud mampu bersukacita dalam segala keadaan, sekalipun ada begitu banyak musuh yang benci kepadanya, namun dia tetap berserah kepada Tuhan, dan hal itu membuat dia bersukacita senantiasa. Demikian juga Rasul Paulus di tengah pelayanannya. Ia sering bergumul di tengah pemberitaan Injil, namun ia tetap merasakan sukacita. Sekalipun ia bergumul, dibenci, difitnah, ditindas, dipenjara, bahkan dianiaya, namun Paulus tetap dapat bersukacita karena ia tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab sukacita yang sempurna datangnya dari Tuhan semata. Dan yakinlah bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, dia akan beroleh kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan yang membuat dia bersukacita dalam hidupnya. Mari tetap bersukacita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Yakin dan percaya sebagaimana Daud berkata, "Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Tuhan pasti selalu menuntun dan memelihara kehidupan orang percaya sehingga dia penuh dengan sukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersukacita oleh karena penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa di sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan seperti Daud yang Engkau pagari dengan anugerah-Mu,
demikian juga kami beroleh kasih karunia, anugerah yang sungguh sempurna itu, sehingga sukacita kami akan penuh oleh karena kami tinggal di dalam Engkau, di dalam Kristus, sumber sukacita yang abadi itu. Terpuji namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin.